lanjut ke tugas yang berikutnya, yaitu membuat frame by frame bagian kedua. Frame by frame kita artikan sebuah ilusi ya, kita artikan sebuah ilusi pergerakan objek yang statis atau objek yang diam. Bagaimana objek yang diam tersebut kita buat ilusinya agar objek tersebut seolah-olah bergerak. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, frame by frame 2. Nah, oke, tuh ya. Nah, kalian melihat objek ini seolah-olah berputar kan ya. Nah, seolah berputar. Padahal objek tersebut sebetulnya diam. Itu hanya ilusi pergerakan di setiap frame. Makanya dikatakan animasi frame by frame. Oke, close. Kita buat dokumen baru di Flash ya. Dokumen baru, kemudian kita rubah dulu ya seperti biasa. Jangan sampai lupa nih ya. Ketika kita mau membuat sebuah animasi, yang harus kalian pastikan pertama adalah dokumennya dulu, dokumen propertiesnya. Dokumen propertiesnya standar resolusinya ya. Nanti standar resolusinya kita buat standar resolusi untuk layar kaca aja ya. Misal seperti ini caranya, modify kemudian dokumen. Nah, di sini kita buat dimensinya 1024 kali 768 ya. Kemudian frame rate-nya rubah 25 frame per second. Oke, nah ya, kita tampilkan show frame biar stage di sini ya, biar stage di sini tuh tampil secara keseluruhan. Show frame. Oke, udah tampil secara keseluruhan. Selanjutnya snappingnya kita matikan, snap to object, kemudian view, snapping, snap illusionnya kita nonaktifkan, snapping, snap to gauge kita nonaktifkan ya. Selanjutnya kita tampilkan rule. Nah, view rulers ini dimaksudkan untuk membuat batasan nanti objek itu jalur ya, batasan jalur objek yang akan kita buat. Ini tidak akan tampil nanti di layar animasi ketika sudah jadi. Ini hanya sebagai batasan saja gitu ya. Kalau kalian pernah menggunakan Corel Draw mungkin tahu lah. Selanjutnya kita buat rectangle tool. Nah, rectangle tool di sini kita stroke colornya kita nonaktifkan. Stroke color kita nonaktifkan atau pilih no color ya. Ini nih tandanya no color. Kemudian fill colornya kita pilih, misal kita pilih warna biru lah, kita pilih warna biru fill color. Oke, kalau sudah kita buat rectangle tool atau kotak ya, rectangle tool atau tekan tombol R, kalian bisa rectangle tool, kemudian tekan tombol shift agar simetri sama sisi ya, tekan tombol shift, kemudian buatkan rectangle toolnya, baru kita lepas ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh objek yang akan kita buat. Terlalu besar saya kira, kita kecilkan dulu, tekan tombol shiftnya. Nah, segede ini aja lah, cukup. Nah, rule ini untuk batasan, batas bawah dan batas samping ya. Kita gerakan dulu, kita objeknya kita paskan dulu ke area. Oke, udah pas ya di batas sini. Objek ini akan kita buat ilusi bagaimana berputar seperti yang tadi dicontohkan terus sampai ke sini gitu ya. Nah, contoh cara membuatnya seperti ini. Ini objek pertama. Objek berada di frame pertama. Selanjutnya kalian buat keyframe. Keyframe di frame ke-3. Seperti biasa selang satu frame ya. Frame 1, frame 2, frame 3. Kalian klik kanan kemudian insert keyframe ya. Insert keyframe, kemudian objek di keyframe ke-3 ini kita putar. Nah, kita putar. Caranya kalian masuk ke free transform tool atau klik free transform tool. Nah, jangan langsung diputar. Kalian lihat di sini ada titik ya, titik tumpu atau titik poros ya. Poros itu ya. Di sini adalah poros. Nah, poros ini yang lingkar nih ya, ada titik kotak di segala penjuru dan setiap sisi ada titik kotak. Tapi di tengah ini ada titik poros. Nah, titik poros ini jangan di tengah. Kalian simpan, klik ya, klik, drag, pindahkan ke sudut kanan bawah. Nah, sebelah sini. Oke ya, udah dipindahkan ke poros kanan bawah, baru kalian putar objeknya. Nah, cara memutarnya kalian masih dengan free transform tool,
kalian arahkan kursor sampai muncul tanda melingkar gitu ya, sampai muncul kursor tersebut tanda melingkar, kemudian kalian klik, kalian putar. Nah porosnya lihat, nah itu porosnya, kalian putar kurang lebih sejauh 45 derajat seperti ini. Oke tuh ya. Nah porosnya ini agar kalian bisa membuat ilusi perputaran sebuah kotak gitu ya. Nah sampai sini untuk di frame ketiga ya. Selanjutnya kita buat di frame kelima selang satu frame. Frame 3 kita tadi udah kita insert keyframe, frame 4, kemudian frame 5 kita klik kanan, insert keyframe lagi. Nah di frame kelima ini kalian putar lagi ya, masih dengan menggunakan free transform tool. Jangan lupa, nih yang harus menjadi catatan, jangan lupa ini titik porosnya setiap kali kita membuat insert keyframe rubah. Nah sekarang kalau tadi kita pindahkan titik porosnya ke sudut kanan atas, nah sekarang bukan ke sudut kanan bawah, sorry ya, tadi kita pindahkan ke sudut kanan bawah. Nah sekarang kita pindahkan bukan ke sudut kanan bawah, tapi lihat poros objek kotaknya, bukan objek batas ini ya, bukan yang free transform ini, tapi objek batas yang kotak tadi. Nah sudut yang ini kan jadi tumpuan tadi kan, nah sudut ini yang menjadi tumpuan. Nah kita pindahkannya ke sudut ini, titik porosnya kita pindahkan, klik, pindahkan porosnya ke sini. Oke. Nah kalau sudah pindah titik porosnya baru kita putar. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kita akan, nah perhatikan, nah ini ya, nah gitu ya. Oke kita lanjut ke frame berikutnya, frame 6, frame 7 ya. Selang satu frame kita klik kanan, insert keyframe. Nah setelah ini kita putar lagi. Nah sekarang kembali lagi ke sudut kanan bawah titik porosnya ya, karena tadi proses berputarnya ke arah kanan ya. Kalau ke arah kiri berarti ke sebelah kiri nanti ya, ini mah karena ke arah kanan. Titik porosnya yang penting kalian tahu titik poros tersebut mau diarahkan kemana gitu ya. Titik poros ini kita pindahkan, set ya, udah berada di pojok, kita putar lagi 45 derajat. Oke perputaran 45 derajat ya kurang lebih ya. Nah seperti itu. Lanjut ke frame berikutnya, selang satu frame klik kanan, insert keyframe di frame ke-8 kali ini ya, 9. Frame 9 insert keyframe. Nah ini frame 9. Nah kita porosnya pindahkan lagi sekarang ke bawah. Oke putar lagi 45 derajat, set. Nah nanti hasilnya akan bergerak, set. Nah ilusi ya, kita buat ilusi padahal sebetulnya objek itu diam. Nah frame 1 diam, frame 3 diam, frame 5 diam sebetulnya ya. Tapi kita karena ada pergerakan frame by frame, makanya terjadi sebuah ilusi pergerakan. Nah itu yang dikatakan frame by frame ya, bisa dikatakan sebuah ilusi. Nah lakukan hal yang serupa sampai ke frame sampai posisi objek nanti ada di sini ya. Oke kita percepat aja. Ups, porosnya lupa. Oke lakukan terus ya sampai berputar.
Ini butuh waktu yang lama ya, lumayan perlu kesabaran. Sorry ya kalau berisik, anak-anak di luar kelas sedang pada gandeng. Nah, sampai sini ya. Misal kita geser nih batasnya tadi kelebihan. Nah, misal batasnya kita udah cukup sampai sini ya, batas sebelah kanannya. Nah, misal dari sini kita lihat tadi contohnya ya, nah, proses pergerakannya lambat ya. Perhatikan, kita ulang lagi. Oke, nah cepat. Nah, ini lambat. Nah, karena lambat seperti itu, kalian berarti proses merubah posisinya sedikit demi sedikit ya. Paham? Oke, sedikit-sedikit, contoh seperti ini. Oke, kita udah posisi terakhir yang di sini ya. Tadi setelah ini kita putar balik ke arah sini tapi sedikit-sedikit. Nah, caranya kita lanjut. Selang satu frame masih klik kanan insert keyframe. Nah, masih dengan menggunakan free transform tool. Nah, kita rubah lagi forwardnya ke sudut sini. Nah, kita bukan 45 derajat, sedikit aja, 25 atau sampai 30 derajat. Nah, gitu ya. Kemudian klik kanan insert keyframe, porosnya lagi pindahkan, terus ya, klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi, klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi, klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi ya, klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi, klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi, klik kanan, klik kanan selang satu frame ya, insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi. Nah, misal sampai posisi sini. Nah, setelah posisi ini kan ini jatuh ya. Ketika jatuh kita mulai proses cepat lagi gerakannya ya. Klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi, 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 klik kanan insert keyframe, porosnya pindahkan, putar lagi. Nah,
Nah, misal. Nah, setelah ini kalian nanti putar lebih cepat, sama seperti yang tadi dari awal. Oke, bisa dipahami ya sampai selesai. Silakan buat tugas ini sampai selesai, sampai hasilnya menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Iya. Iya, bisa dipahami. Oke, contohnya cukup sampai di situ saja. Silahkan kalian lanjutkan sendiri sampai proses seperti hasil akhir tadi. Kemudian kalian kumpulkan lagi tugasnya. Ya, terima kasih.